proses di dalam pembentukan indikator. Nah, kita tidak bisa lepas di dalam prosesnya untuk menetapkan indikator. Kita harus melihat terlebih dahulu, ya, terkait dengan ketidakefisienan dari proses yang ada di dalam bisnis kita. Apa saja sih faktor-faktor yang terjadi pemborosan di sana? Faktor-faktor apa yang menyebabkan biaya kita cukup besar? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelanggan itu tidak puas terhadap kinerja kita atau tidak puas terkait dengan produk kita? Faktor-faktor inilah yang kemudian akan menjadi satu ketentuan, gitu ya, suatu indikator bagaimana kita bisa mengevaluasi secara menyeluruh, gitu ya, terkait dengan kinerja dari perusahaan itu, kinerja dari perusahaan kita. Apa saja? Coba Bapak Ibu lihat, evaluasi faktor-faktor yang paling tidak efisien saat ini itu apa saja. Cek dengan bagian keuangan Bapak Ibu, cek dengan bagian terkait. Coba lihat secara data keuangan, lihat secara data biaya. Biaya mana saja yang melebihi budget ini, biaya mana saja yang sudah menjadi faktor HPP terbesar di dalam produk kita. Mappingkan kondisi saat ini, permasalahan utamanya gimana. Buat skala priority. Dari urutan pertama, biaya yang perlu saya tekan itu apa saja. Yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Karena dari situlah Bapak Ibu akan memiliki suatu indikator pembobotan yang akan jauh lebih akurat pada saat nanti dibentuk di dalam KPI yang ada baik secara departemen maupun secara fungsional jabatan. Coba mappingkan dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum mappingkan terkait itu dan kemudian tiba-tiba pokoknya langsung buat begitu ya, maka nanti akan jadi suatu masalah. Indikator tersebut tidak akan berdampak. Bapak Ibu, seringkali ada yang sharing kepada saya, Pak, saya sudah punya sebuah indikator kerja, tapi saya tidak tahu kenapa indikator kerjanya baik semua. Indikatornya bagus semua, hijau semua. Tetapi secara kenyataan data keuangan saya minus, Pak. Data keuangan saya justru malah merah. Loh, kok bisa seperti itu? Ternyata indikator yang dibuat tidak mempertimbangkan apa yang menjadi bagian prioritas di dalam perusahaan kita. Apa faktor yang menjadi tidak efisien di dalam perusahaan kita. Ini yang jadi masalah. Maka Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, coba ukur, mappingkan secara menyeluruh kondisi saat ini seperti ini. Nah, cara mappingnya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau punya data dalam 1 tahun, coba lihat dari data 1 tahun tersebut. Ambil rata-rata dari kondisional yang ada. Coba lihat di sana. Kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan tidak efisien tersebut. Coba lihat secara nilai HPP yang ada. Faktor terbesar penyebab HPP yang muncul itu apa? Secara faktor SDM kita. Apakah lembur kita cukup tinggi? Secara sisi daripada material kita. Apakah sisi dari material kita terjadi suatu beban biaya yang semakin tinggi per piece atau per jenis produk kita, per produk kita? Coba pantau di sana. HPP per produk kita semakin naik atau semakin turun?